sekarang ini sudah eranya kebangkitan daripada para wali songo. Ini di Madura ada seorang zuriyah daripada Kanjeng Sunan Derajat mimpi menjadi mayoritas agama Islam terbesar di dunia itu adalah jasa para wali songo. Para wali songo. Apabila ada orang-orang yang mengatakan wali songo putus keturunannya, itu adalah fitnah. Mengapa keturunan wali songo perlu dicatat? Karena bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa wali songo ini yang masyhur ada 9 wali, Jawa Timur ada 5 wali, Jawa Tengah ada 3 wali, dan Jawa Barat ada 1 wali. Ini mempunyai zuriyah para hadirin. Tidak mungkin wali songo itu mandul. Banyak zuriyah. Sehingga apabila ada orang-orang yang mengatakan wali songo putus keturunannya, itu adalah fitnah. Ada orang yang mengatakan wali songo tidak ada, itu adalah fitnah. Karena apa? Makamnya jelas. Di Ampel ada Sunan, di Surabaya ada Sunan. Ibu, mana suaranya Bu? Sabun Dahar sedangkan di Surabaya ada Sunan Derajat. Di Surabaya ada Sunan sudah ziarah ke Ampel belum? Mohon para yai di koordinatori ini ngalah berkah di Sunan Ampel ini. Beliau ibu ini pengen katanya, cuma tidak ada yang memandu dan memimpin katanya. Terus Kaman monggo dipimpin. Kalau Sunan Bonang ada di mana itu? Kalau Sunan Bonang ada di mana? Botan Semarang gitu. Ibu bilang ini Sunan Bonang ada di Jawa Timur, betul. Di Jawa Timur, Madura juga Jawa Timur, Banyuwangi juga Jawa Timur. Nah, ini Sunan Bonang itu ada di Tuban. Kalau Sunan Giri ada di mana Ibu? Bapak-bapak Gresik. Sunan Giri ada di Gresik, Sunan Derajat ada di Lamongan. Kalau Sunan Kalijogo ada di mana? Pasti tahu orang Jawa Tengah. Nah, ini. Terus Kanjeng Sunan Kudus ada di mana? Kudus. Kalau Sunan Muria, Sunan Gunung Jati ada di mana Ibu Bapak? Bagus, tepuk tangan untuk Ibu Bapak sekalian. Pembelajaran atau edukasi pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya wali songo, bagaimana kiprahnya wali songo, bagaimana jasa-jasanya wali songo memperjuangkan Islam di Indonesia dengan cara yang damai, sehingga Indonesia ini menjadi mayoritas agama Islam terbesar di dunia. Itu adalah jasa para wali songo. Sehingga wajar zuriyahnya kita catat. Mengapa dicatat? Agar supaya para zuriyah wali songo ini meneruskan perjuangan apa yang telah dilakukan oleh para wali songo. Dan ini diperintah oleh Kanjeng Nabi, para ibu, para bapak. Ta'allamu min ansabikum ma tasluna bihi arhamakum. Ta'allamu, carilah tahu kalian semua, min ansabikum, dari nasab-nasab kalian. Ma tasluna bihi arhamakum. Tujuannya agar supaya apa? Kita itu untuk bersilaturahim. Perlu bapak-bapak ibu ketahui bahwa mencatat nasab, setelah kita tahu nasab kita ternyata bersambung kepada para wali, pada wali kita ini ternyata adalah keturunan daripada wali songo, itu sebenarnya tidak harus dibanggakan dan tidak boleh dibanggakan. Karena apa? Nasab tidak bisa untuk mencari kemuliaan. Orang tidak bisa mendapat kemuliaan dengan nasab. Paham? Siapa saja itu walaupun tidak bernasab kepada wali songo, asalkan dia itu takwa, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi
hukum. Jadi penjenengan yang kebetulan tidak bernasab kepada para wali, kepada wali songo, bahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah kecil hati. Karena apa? Allah Taala itu sudah tahu dalam ini bahwa sesungguhnya yang paling mulia ya di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Ini yang pertama, catatan bagi yang punya nasab. Yang kedua, bahwa nasab ini tidak bisa dijadikan untuk diangkat derajatnya, tidak bisa meninggikan derajat nasab ini. Percuma punya nasab tinggi, tapi kerjanya judi, minuman keras, gonta-ganti pasangan secara tidak halal. Percuma para bapak, para ibu. Karena apa? Karena itu nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan cicit sekian generasi dari para wali, sekian generasi daripada wali songo. Kanan anaknya Nabi, para bapak, para ibu, Kanan ini ya. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam ketika banjir melanda jagat ini dan Kanan tidak ikut perintah Nabi Nuh, apa yang terjadi? Tanggal dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Nabi, apalagi sudah 40 generasi dari Nabi, tapi tidak takwa, tapi tidak punya ilmu, tetap tidak akan menjadi orang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini kemarin ini buktinya bahwa sekarang ini sudah eranya kebangkitan daripada para wali songo. Ini di Madura ada seorang zuriyah daripada Kanjeng Sunan Derajat itu mimpi, tapi mimpi ini nyata para ibu, para bapak. Mimpinya begini. Ada seorang yang sedang riyadhah berpikir, didatangi oleh seorang yang berjubah putih. Kemudian dalam mimpinya itu selama 41 hari digembleng olah kanuragan, diajari pencaksilat jurus pendek. Nah, selama 41 hari itu disuruh puasa, sahurnya minum air putih, buka puasanya makan 1 biji pisang emas yang kecil itu. Selama 41 hari diajari jurus-jurus pendek. Ternyata setelah malam ke-41 diajak ke suatu bukit. Seorang yang berjubah putih itu belum mengaku namanya. Ketika itu dia mengatakan, ternyata dalam diri setiap manusia ini ada tenaga inti, tenaga panas yang lebih panas daripada api, dan tenaga dingin yang lebih dingin daripada es. Kalau kamu tidak percaya ini, akhirnya hanya dipegang kerikil itu diberikan kepada yang bermimpi itu, dan ternyata panas tidak kuat menerima panasnya batu itu, jatuh kepada sarungnya. Setelah sadar sarungnya bolong. Setelah bangun dari mimpinya sarungnya bolong beneran. Nah ini ternyata ketika berpamitan orang yang berjubah putih itu mengatakan, aku ini kakekmu, aku ini mbah buyutmu, aku ini Kanjeng Sunan Derajat. Nah, siapapun, baik zuriyah Sunan Derajat, zuriyah wali songo yang lain, boleh silakan nanti belajar di sana kepada yang telah datang mimpi karena sudah diijazah oleh Kanjeng Sunan Derajat. Siapapun boleh belajar untuk menjalani, dan itu diharapkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.